Buah kelapa dibuat jamu. Setelah dibelah disajikan kepada para tamu. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-27, Rabu 8 Oktober 2025. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya berdoa." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku sekolah. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saya juga tetap mengundang Anda sekalian untuk terus berdoa bagi segenap umat paroki Santo Petrus Karangsenang dan panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga mereka dikaruniai kesehatan, rezeki yang secukupnya, dan juga semangat iman, persaudaraan, dan cinta kasih, semangat kerjasama, dan semangat tanggung jawab untuk menyelenggarakan, mengadakan kegiatan pentabisan Imam Keuskupan Timika itu, sehingga berjalan dengan baik, penuh sukacita, dan diberikan keselamatan. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga kita senantiasa berdoa seperti yang dilakukan oleh para murid, seperti yang dilakukan oleh Yesus pada hari ini. Ketika melihat Yesus berdoa, dan ketika Yesus sedang break dari berdoa atau istirahat, atau mungkin sudah selesai, para murid mengatakan, "Ajarlah kami berdoa." Mungkin mereka mengira bahwa Yesus berdoa sesuatu yang lain, atau mungkin caranya berbeda, maka mereka tertarik dan ingin diajari berdoa. Seperti para murid Yohanes juga diajari berdoa. Dan kiranya saya yakin dan percaya kita semua tekun berdoa. Mulai dari kita bangun pagi, kita berdoa.
ketika nanti kita akan tidur kita juga berdoa, dan keseluruhan hari kita juga diwarnai dengan doa. Doa jam 6 pagi, doa Angelus, jam 12 siang, jam 6 sore, ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, ibadat penutup. Kita doakan dengan penuh ketekunan dan semangat iman. Dan semoga di dalam doa-doa kita, kita sungguh-sungguh mampu untuk merendah hati di hadapan Tuhan, untuk merefleksikan diri, menimbang hidup kita, untuk bertanya kepada Tuhan, apakah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya? Apakah yang saya buat ini sudah benar atau masih harus diperbaiki? Kita mengungkapkan sesal dan tobat kita. Kalau seandainya memang dalam pemeriksaan batin kita, kita mengalami atau kita menemukan ada kesalahan kehidupan kita. Dan kiranya doa kita semoga memuliakan Tuhan. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Semoga kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus sungguh-sungguh juga menjadi orientasi dan perjuangan kita untuk terus kita upayakan, kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Dan semoga keseluruhan hidup kita, perkataan kita, tindakan kita, pilihan-pilihan hidup kita adalah upaya untuk menguduskan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, supaya kita juga sebagai manusia yang telah dikuduskan oleh Allah, juga dikuduskan oleh rahmat Allah, oleh upaya kita yang terus memuliakan Tuhan, yang terus menguduskan nama Tuhan. Dan kiranya bahwa sebagai manusia kita juga bermohon, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan semoga doa-doa kita semakin memperkokoh niat dan cita-cita kita untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, bekerja dengan tekun untuk mengupayakan makanan kita, mengupayakan rezeki kehidupan kita, mengupayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan semoga seraya menguduskan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengupayakan hadirnya kerajaan Allah di dalam hidup kita, mengupayakan rezeki setiap hari, kita berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita pun menyadari kita juga sering keliru, kita sering berdosa, kita sering salah. Maka kita mohon ampun kepada Tuhan, karena kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang bersalah. Tetapi dalam rangka untuk memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan, semoga kita juga belajar, semoga kita juga berjuang untuk berani mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Memang sebuah pergumulan perjuangan yang tidak mudah. Ketekunan kita dalam berdoa ditantang dan diuji. Tetapi semoga bukan hanya tinggal dalam kata-kata indah dan juga dalam doa, tetapi semoga itu juga mampu kita wujudkan, kita perjuangkan, kita mengupayakan rezeki sehari-hari, kita memuliakan Tuhan, kita menguduskan nama Tuhan, kita mengampuni, karena kita juga mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Maka semoga kita semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani kita, dalam ketekunan kita berdoa, dalam ketekunan kita bertumbuh dalam kehidupan rohani. Tetapi juga semoga kehidupan rohani yang semakin bertumbuh itu menjadi spirit, menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, untuk bertindak yang benar, berkata-kata yang baik, dan senantiasa mengambil pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang menguduskan nama Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang mengupayakan hadirnya kerajaan Allah dalam hidup kita, yang mengampuni, yang memaafkan, dan mendatangkan keselamatan bagi hidup kita dan juga bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita bertekun dalam doa, dalam kehidupan rohani kita menghadirkan kerajaan Allah, kita menguduskan nama Tuhan, kita mohon ampun karena kita orang bersalah, dan kita menikmati belas kasih Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.